Kepala desa ini berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan beberapa hal lain yang diatur di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hak kepala desa. Hak kepala desa antara lain adalah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan perdes, kemudian menerima siltap, dan mendapatkan perlindungan hukum serta memberikan mandat kepada perangkat desa. Selain itu juga diatur terkait dengan kewajiban kepala desa. Kewajiban kepala desa ini ada 16 kewajiban berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 ayat 4, dan salah satunya adalah bahwa kepala desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu adalah terkait dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Selanjutnya di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diatur terkait dengan tugas perangkat desa. Nah, tugas perangkat desa ini adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini adalah larangan-larangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Untuk larangan bagi kepala desa ini tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang 6. Kemudian untuk larangan perangkat desa ini tertuang di dalam pasal 51 Undang-Undang 6 tahun 2014. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 12 larangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kemudian lanjut, Mas. Terkait dengan sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa, ini ada beberapa sanksi untuk perangkat desa atau kepala desa. Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif, yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Kemudian ini diatur di dalam pasal 28. Kemudian apabila kepala desa adalah melanggar larangan, ini diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang 6, ini juga akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Apabila sanksi administratif ini tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara dan nanti akan dilanjutkan dengan pemberhentian. Itu adalah sanksi bagi kepala desa. Bagi perangkat desa, hal ini diatur di dalam pasal 52 yang menyampaikan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan ke tingkat selanjutnya, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
Lanjut, untuk pemberhentian sementara bagi kepala desa ini diatur di dalam Permendagri nomor 82 tahun 2015 di dalam pasal 9 bahwa kepala desa ini dapat diberhentikan sementara oleh Bupati Wali Kota. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa, kemudian dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat atau minimal 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Selanjutnya pemberhentian sementara juga dapat diterapkan apabila kepala desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, kemudian teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Ini adalah terkait pemberhentian kepala desa. Hal apa saja yang dapat menjadi alasan kepala desa diberhentikan? Yang pertama adalah karena meninggal dunia, kemudian permintaan sendiri, dan diberhentikan. Untuk diberhentikan ini sebabnya adalah berakhirnya masa jabatan, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, misalnya karena sakit, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa, kemudian adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan, penggabungan desa atau penghapusan desa, dan juga karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah mekanismenya apabila kepala desa berhenti, maka BPD melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain, dan laporan pimpinan BPD kepada bupati atau camat ini memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Kemudian atas laporan dari pimpinan BPD, maka bupati wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. Dan kemudian Bupati Wali Kota menetapkan pemberhentian dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Lanjut. Terkait dengan perangkat desa, pemberhentian sementara bagi perangkat desa ini diatur di dalam pasal 6 Permendagri nomor 67 tahun 2017 bahwa pemberhentian perangkat desa ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan camat, dan hal-hal yang dapat menjadi sebab bahwa perangkat desa diberhentikan. Yang pertama adalah karena perangkat desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kemudian perangkat desa tersebut dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Kemudian sebab yang lain adalah karena tertangkap tangan dan ditahan. Dan yang terakhir adalah melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini adalah pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa ini dapat berhenti karena meninggal dunia, kemudian karena permintaan sendiri, dan mekanismenya ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Kemudian perangkat desa juga berhenti ini karena usia telah genap 60 tahun. Kemudian dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian karena berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Kemudian juga melanggar larangan sebagai perangkat desa. Untuk pemberhentian perangkat desa ini wajib dikonsultasikan terlebih dahulu pada camat atau sebutan lain, dan rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.